Bagaimana sih kehidupan iman itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Tapi yang luar biasanya ketika saya mengalami yang namanya encounter, itu herannya tuh tiba-tiba seperti iman itu hidup gitu. Banyak orang yang akhirnya melihat gini, oh saya mau beriman, pokoknya beriman, tapi dia cuma diam di kamar. Selama kita tidak benar, sebetulnya kita sedang tidak beriman, tapi kita sedang nekat. Shalom Sobat IM, berjumpa kembali dalam acara IM TV dan kali ini kita seperti biasa kita bisa bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut kita penting untuk kita bahas, yaitu bicara soal faith factor. Saat ini kita akan bahas bicara soal iman, faith factor, di mana setiap orang percaya itu harus bertumbuh dari iman kepada iman. Dan kita bukan hanya hidup oleh iman, tapi kita juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah, sebelum kita sharing, saya mau membacakan dulu satu ayat dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kali ini kita akan sharing, kita akan bahas sama-sama bagaimana sih kehidupan iman itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah mungkin kita siapa dulu ini yang mau sharing bicara soal pengalaman apa sih yang dialami sehingga kehidupan ini ketika ada iman dan terjadi sebuah lompatan-lompatan, terobosan-terobosan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin bisa dimulai dari Bro Diki. Baik. Hidup orang benar itu oleh karena iman kan tadi. Jadi menurut saya orang benar itu memang sudah dilengkapi dengan iman. Jadi iman bukan milik orang yang tidak benar. Itu udah jelas sekali firman Tuhan itu. Orang benar hidup oleh iman. Jadi porsi iman itu sepertinya berlaku hanya untuk orang benar. Dan memang saya yakinkan menurut pengalaman saya begitu. Selama kita tidak benar, sebetulnya kita sedang tidak beriman, tapi kita sedang nekat menurut saya. Karena di dalam iman ada unsur nekat loh. Tapi jangan salah paham dulu. Jadi iman sama nekat itu beda tipis. Di dalam iman itu ada unsur nekat, tapi di dalam nekat tidak ada unsur iman. Nah, ini menarik sekali. Makanya kalau kita ingin mengalami iman di dalam Tuhan, memang basicnya harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, kemudian ya percaya saja kepada Yesus atau kepada memang firman Tuhan yang diperkatakan. Jadi logika kita, segala hal yang kita ada, istilahnya jalan keluar secara manusia. Kadang kalau kita dalam masalah kan, misalnya dalam masalah keuangan ini, yang ada itu kan bukan iman. Yang ada kan bos siapa, pimpinan siapa, orang siapa, dan kita bawa itu menjadi seorang iman, itu kan nekat. Masih spekulasi tingkat tinggi. Tapi kalau saya mengalami iman ini begini, ketika kita dalam kesulitan, misal keuangan, dulu saya berpikir secara terlintas orang ini pasti bantu, orang ini pasti bantu, orang ini pasti bantu. Waktu mengalami itu menurut saya bukan iman. Itu hanya hasil dari usaha kita aja manusia. Itu iman plus-plus. Iman plus-plus. Ada nekat sedikit. Waktu berhasil, wah kita seperti beriman. Waktu tidak berhasil, kita kan kecewa. Itu kan beda tipis. Tapi kalau memang dari Tuhan, saya belajar pertama kita netralkan dulu ketika dalam kesulitan. Stop dulu semua solusi. Stop dan percaya kepada perkataan firman Allah. Dan firman Allah berkata, misalnya kalau kita dalam kesulitan keuangan, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, burung pipit juga Tuhan pelihara, begitu kan? Nah itu aja perbincangkan terus. Awalnya itu aja standar dulu gitu. Jadi bedanya iman
dengan nekat itu, kalau iman itu ada dasar firman Tuhan. Iya. Kalau nekat biasanya hitung-hitungan Keinginan, kalkulasi, ya. Betul. rasio. Ya. Betul. Oke, mantap. Mungkin Bro Niko. Oke, ini menarik sekali ya. Mungkin saya hanya bagi pengalaman saja ya. Yes. Saya share kehidupan. Jadi lewat pembahasan ini saya jadi ingat bahwa saya tuh memang lahir dari keluarga Kristen. Ya. Tapi berjalannya waktu, saya tuh nggak ngerti sebenarnya yang namanya iman tuh seperti apa. Saya nggak pernah cari-cari iman juga gitu. Ya. Ya, saya pergi ke gereja, ya saya dengar firman, tapi saya nggak pernah punya iman gitu. Saya bingung juga gitu dengan saat itu, kondisi itu, dengar cerita tentang iman mempercayai Tuhan, tapi realitanya di dalam spirit saya tuh nggak punya roh iman itu. Gitu. Ya saya pikir iman tuh yang penting percaya, tapi hanya di kepala saya gitu ya. Tapi yang luar biasanya ketika saya mengalami yang namanya encounter, perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan, itu herannya tuh tiba-tiba seperti iman itu hidup gitu. Makanya tadi ayat yang dibaca oleh Brother Dudung, Roma 1 ayat 17, iman bertolak dari iman kepada iman. Ini berarti Tuhan tuh menaruh roh iman di dalam iman saya gitu. Sampai saya tuh bisa, kok heran ya, saya nggak berupaya tuh dengan iman tuh. Saya hanya pergi, saya dengar firman, kok sepertinya saya jadi percaya gitu. Malah bukan hanya sekedar percaya, saya yakin itu firman tuh benar-benar hidup dalam diri saya. Dan itu yang membuat saya exciting banget gitu ya. Setiap kali dengan firman, kok saya tuh kayaknya tuh makin kayak yang kenal Tuhan gitu, makin tahu kehendak Tuhan. Itu bukan upaya loh itu. Itu memang Tuhan taruh gitu. Nah, ya sejak dari situ saya mulai menjaga gitu ya iman itu dengan gak ada cara lain selain firman kan. Makan firman, terus makan firman, dan itu membuat pikiran saya itu kok tiba-tiba yang tidak connect dengan firman tuh mulai disingkirkan gitu. Sehingga akhirnya iman itu membuat pikiran saya tuh jadi selaras gitu dengan firman. Itu yang membuat saya tuh merasa kayaknya ringan banget gitu ya. Dan sejak dari situ saya ninggalin dosa, saya tinggalkan semua hal-hal yang tadinya saya pikir nggak mungkin, kok bisa gitu. Sampai sekali waktu pengalaman menarik itu saya mau menikah. Ya ini sih kesaksian aja gitu. Secara manusia mau menikah saya nggak punya apa-apa. Calon istri saya, mertuanya juga, mamahnya juga bilang, kamu kalau nikah apalagi sama hamba Tuhan yang nggak jelas gitu ya, kesannya dari mana, seperti apa, nanti mau makan apa. Itu perkataan-perkataan gitu kok kayaknya di dalam roh saya nggak nyambung saya. Itu heran dari mana gitu. Kenapa kita kok nggak percaya sama Tuhan? Itu kok kayaknya exciting banget gitu. Saya tuh pengen buktiin bahwa Tuhan saya tuh luar biasa. Itu nggak ngerti gitu, punya hal seperti itu. Sampai untungnya calon istri saya juga dia orang yang sudah ngalami Tuhan. Singkat cerita, kita memutuskan menikah tanpa punya apapun. Dan perjalanan waktu mau sampai menikah, Tuhan cukupkan semuanya. Sampai terakhir sebelum menikah, istri saya mimpi kita dapat sejumlah uang, dan setelah kita selesai menikah, jumlah uang itu seperti dalam mimpi. Ya. Wow. Percis angkanya. Pengalaman imannya. Nah, itu yang membuat saya tuh sampai sekarang menghadapi tantangan masalah yang begitu berat, itu jadi fondasi yang tidak bisa tergoyahkan gitu. Karena memang punya pengalaman iman gitu. Oke, jadi perjalanan iman yang memimpin dari iman yang satu kepada iman yang berikutnya itu memang dimulai dari encounter dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan taruhkan roh iman itu, dan itu yang akan memimpin terus kehidupan Bro Niko. Betul, itu yang saya rasakan begitulah, karena saya tidak ayo dosa ngoyo cari iman, nggak bisa gitu saya. Tuhan yang memberi itu, bagian saya tinggal mengalir sesuai dengan firman ya. Nah, mungkin sisi dari Bro Candy. Pasti ada sesuatu yang menarik nih. Ya, saya sih percaya gini, bahwa Yakobus 2 ayat 26 bilang begini kan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak orang yang akhirnya melihat gini, oh saya mau beriman, pokoknya beriman, tapi dia cuma diam di kamar gitu. Saya pikir iman itu tidak seperti itu ekspresinya. Iman itu harus diekspresikan dengan tindakan.
Yes. Iman itu nggak bisa seolah-olah kita melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, menurunkan semua kebutuhan kita dari langit tiba-tiba datang, nggak begitu caranya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Tapi perbuatan itu didrive oleh apa? Sama janji Tuhan. Yes. Gitu. Iya. Seringkali ya kita ngelihat bahwa orang banyak berbuat, tapi yang mendrive-nya adalah kekuatannya dia, ambisinya dia, keinginannya dia banyak, akhirnya bisa mencapai apa yang dimimpikan. Banyak orang juga bisa menulis mimpinya punya apa, bisa terwujud juga gitu. Tapi kan itu belum bisa menggambarkan iman yang seperti firman Tuhan katakan. Karena iman itu menselaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Gitu. Bukan dengan kehendak kita. Perbuatan kita harus didrive oleh apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu nyata dalam diri kita, maka kita perlu iman. Karena kadangkala ya Tuhan itu memberikan sebuah janji yang melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita. Karena sebenarnya kalau sesuatu itu bisa dikerjakan atau bisa dicapai dengan kemampuan kita, itu nggak perlu iman. Gitu. Ada kalanya Tuhan memberikan janji yang sepertinya mustahil menurut kekuatan kita. Tapi saat itulah kita akan berkata bahwa hanya karena imanlah kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan. Penting buat setiap kita bahwa orang-orang yang mengaku dirinya beriman, gitu ya, seringkali nggak disertai dengan perbuatan yang nyata gitu. Perlu juga iman, perlu mendengar dari firman, tapi actionnya juga perlu. Sama seperti Petrus. Kalau dia pengen tahu bahwa Yesus itu Tuhan, pada saat dia berjalan minta jalan di atas, dia harus jalan di atas air. Gitu. Karena itu menunjukkan bahwa Yesus, apa yang Yesus katakan itu benar gitu. Dan akhirnya jalan, walaupun menurut akal manusia jalan di atas air itu nggak mungkin. Tapi perlu berbuat. Gimana caranya Petrus bisa membuktikan bahwa Yesus itu berkata benar kalau dia nggak melakukan sesuatu? Ya akhirnya perlu perbuatan. Saya pikir memang banyak hal yang dalam hidup kita ngalamin janji Tuhan yang luar biasa itu terwujud ketika kita mulai melangkah. Dalam segala hal ketidakmengertian kita mungkin dalam segala kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi karena kita mulai belajar melangkah. Dan satu hal yang kita perlu sadari gini. Ketika Tuhan meminta kita untuk melangkah dalam iman, Tuhan kadang-kadang membukakan agendanya nggak dari A sampai Z langsung. Tuhan hanya pengen kita belajar setahap. Langkah dulu masuk tuh A tuh, udah langkah ke A baru tunjukin yang B, udah lanjut B, langsung C. Nah itu tuh tahapan langkah-langkah yang step by step yang mending kita perlu sadari dalam bagaimana mempraktekkan iman dalam kehidupan kita. Mungkin saya tambahin sedikit. Boleh. Ini soal tindakan iman tadi ya. Jadi kenapa pertanyaannya begini? Kenapa orang tidak pernah mengalami imannya tuh bekerja gitu? Padahal mungkin dia pikir saya sudah beriman. Menganggapnya begitu. Tapi kok dia nggak pernah melihat pekerjaan iman. Padahal kalau iman itu kan pasti akan menghasilkan. Gitu. Nah, saya menemukan begini. Ternyata memang ada salah sasaran. Jadi iman itu sebenarnya kalau mau lihat iman itu bekerja, iman itu sebenarnya harus diarahkannya kepada firman. Tapi banyak orang mengarahkan imannya kepada problemnya. Jadi kalau dia sedang sakit misalkan ya, atau dia punya masalah keuangan begitu, dia tuh hanya mengimani cepat sembuh, cepat uangnya pemulihannya beres. Mungkin di pikirannya dia caranya mesti begini. Jadi dia punya iman ke situ, tapi sebenarnya dia nggak nangkep kuasa firmannya untuk itu seperti apa. Ya itu yang nanti akhirnya bisa nggak beda jauh dengan yang tadi Om Diki bilang, ini hanya sekedar nekat aja gitu jadinya. Nah makanya kalau mau melihat firman itu bekerja, kita tuh lagi punya problem, harusnya dengar Tuhan mau apa. Bukan kita pengen nyelesain masalahnya aja gitu. Tapi dengar apa yang Tuhan mau. Mungkin waktu Tuhan bicara sesuatu ternyata nggak cocok sama yang kita harapkan cara solusinya. Misalkan kayak janda di Sarfat itu, ya enggak. Kamu harus memberi dulu padahal kamu tuh lagi berkekurangan. Tapi akhirnya dia dengan cara memberi dulu, secara logika gue lagi susah ya, gue harusnya dong dapat dulu. Benar. Nah ini bisa terjadi iman seperti itu kalau iman tuh benar-benar kita arahkannya tuh kepada apa yang Tuhan mau katakan. Ini melengkapi ya apa yang tadi dibahas, bahwa iman diwujudkan dengan sebuah ketaatan lewat perbuatan. Dan apa yang membedakan bahwa iman itu lahir dari Tuhan bukan iman-imanan kita, itu adalah
selaras dengan kehendak Tuhan. Betul. Dan di situ adalah kita bisa berjalan dari iman pada iman itu kalau kita pertama tadi Bro bilang ada dasar firman. Dasar firman bagaimana itu menjadi iman dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bro bilang encounter-nya dengan Tuhan. Karena itu yang menentukan bahwa roh iman itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan tanamkan gitu. Dan yang terakhir memang ketaatan itu penting sekali, bukan hanya percaya dan taat melakukan apa yang dia inginkan, tapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Wah, ini ketika kita melakukan itu, saya percaya faith factor itu akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Setuju. Baik kita sebagai, mungkin kita ada sebagai pelajar, mahasiswa, baik kita sebagai profesional, karyawan, baik pengusaha, baik ibu rumah tangga, siapapun. Banyak. Saya percaya bahwa faith factor itu akan menemani. Nah, kali ini saya akan bahas satu ayat di Ibrani 11 ayat yang pertama. Berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang kita tidak lihat. Yang tidak kita lihat maksudnya. Nah, yang pertama ini berarti ada dua. Iman adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Artinya gini, Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan seseorang ketika Tuhan menemukan dasar. Dasar itu kan bicara soal pijakan. Betul. Pijakannya apa? Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dan pijakan kita juga apa? Ketika kita punya pijakan yang sama dengan Tuhan, maka iman itu akan bekerja. Tuhan akan melakukan bagiannya, kita pun melakukan bagiannya dengan ketaatan tadi. Nah, ada banyak kita punya harapan-harapan, tapi kadang-kadang harapan itu tidak punya pijakan. Artinya tidak punya dasar kebenaran di mana Tuhan itu bisa melihat, nah ini yang akan kita lakukan, yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua tadi dibilang bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alam supranatural kan tidak terlihat. Dan ketika yang tidak terlihat itu bisa kita nikmati menjadi sesuatu yang terlihat dalam alam natural, disitulah iman itu sebagai point of contact antara alam supranatural dengan alam natural. Iman sebagai kunci untuk membuka yang supranatural terjadi dalam alam natural. Dan itulah pekerjaan iman yang sebenarnya Tuhan ingin kita alami sebagai orang-orang percaya, di mana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir sebelum karena kita dibatasi waktu juga Nah, ada 5 hal yang harus kita bertumbuh dalam iman. Iman itu kan dalam bahasa Inggris faith. F-nya itu bicara soal foundation of life. Pondasi kita itu adalah harus iman. Nah, iman apa yang kita harus bangun dalam kehidupan kita adalah iman yang berpusat pada Kristus. Jadi iman yang kita mempunyai senternya itu Kristus gitu, bukan iman kita sendiri, bukan keinginan-keinginan. Oh, saya pengen ngalami terobosan keuangan, saya pengen kesembuhan. Imannya itu bukan berpusat pada diri sendiri, tapi pada Kristus. Itu fondasi yang pertama, yang F pertama, foundation of life. Itu adalah iman yang berkenan. Yang kedua, A itu bicara soal ability. Bahwa iman itu adalah kekuatan untuk melakukan apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Ability. Nah, ability-nya dari mana? Bukan dari kekuatan kita, tapi dari grace. Ada satu ayat Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Jadi iman itu adalah sebuah jalan masuk pada kasih karunia. Ability kita tuh grace, bukan kekuatan yang lain. Yang ketiga I, faith, foundation A, ability, I-nya itu intimacy. Bahwa iman itu akses kepada hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan yang dimaksud sini adalah hadirat Tuhan yang mengubahkan hati kita dan cara pandang kita. Jadi encounter tadi yang dimaksud Bronika itu adalah mengubahkan hati dan cara pandang supaya kita punya hatinya Tuhan dan kita hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan di dalam hal ini adalah iman akses kepada encounter dengan Tuhan. Jadi memang yang tadi dibahas nyambung nih, nyambung. Yang keempat,
T-nya itu adalah truth principle atau kebenaran, prinsip kebenaran. Jadi iman itu selalu menyingkapkan pewahyuan kebenaran sehingga menjadi prinsip dan nilai dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan firman iman. Firman yang bekerja dalam kehidupan kita untuk kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan melalui tadi ketaatan. Jadi ini adalah iman yang dihidupi dalam ketaatan. Yang terakhir adalah bicara soal hope, harapan. Bahwa setiap iman itu pasti melahirkan banyak harapan dalam kehidupan kita. Dan harapannya itu bukan harapan karena keinginan kita, tapi karena kita percaya bahwa Bapa sebagai sumber iman itu sepenuhnya berotoritas dalam kehidupan kita. Jadi iman kita mempercayakan hidup pada Bapa. Disitulah yang dimaksud dengan iman pengharapan. Nah, saya percaya bahwa kalau kita hidup memiliki faith factor, saya percaya tidak ada yang mustahil yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Amin. Ya, semua masalah itu boleh terjadi, tapi ada faith factor di dalamnya yang menyertai perjalanan kita sehingga kita akhirnya bisa next level dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dan saya berdoa supaya siapapun yang mendengarkan acara ini, supaya mulai kita bangun kehidupan kita dalam iman. Dalam iman sebagai dasar pijakan, di mana Tuhan akan melakukan sesuatu, ada dasar kebenaran firman Tuhan, yang tadi Bro Diki sampaikan. Yang kedua, iman yang membawa kita kepada akses pada hadirat Tuhan, encounter dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, jalan-jalan Tuhan, sehingga imannya itu bukan iman menurut kita, menurut jalan Tuhan. Yang terakhir, iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Wah, ini luar biasa. Saya percaya diskusi singkat ya, ini pasti mencerahkan kita, bukan hanya mencerahkan, tapi mulai belajar kita hidup dipimpin dari iman kepada iman. Amin. Oke, sampai berjumpa dalam acara berikutnya di MTV. Tuhan berkati. Saya mau berdoa bersama-sama, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa, hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mendengar Tuhan kebenaran firman ini, kami percaya Tuhan, ini bukan sekedar wacana, ini bukan sekedar perkataan-perkataan manusia, tapi di dalamnya ada spirit, ada roh iman yang sedang Tuhan lepaskan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar hari ini Tuhan, mengalami kembali kebangkitan iman, mengalami kembali roh iman Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, bangkit Engkau. Engkau yang sedang dikuasai oleh roh ketakutan, Engkau yang sedang dikuasai oleh intimidasi, Engkau yang sedang dikuasai oleh perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami perintahkan di dalam nama Yesus, semuanya disingkirkan. Dan hari ini Engkau mengalami kembali roh iman, Engkau mengalami penyegaran dari Tuhan, Engkau mengalami namanya aliran-aliran air kehidupan. Dan mulai saat ini ke depan Engkau akan melihat firman mulai bekerja. Di dalam nama Yesus aku perkatakan firman akan bekerja dalam hidupmu, merubah segala perkara, merubah kehidupanmu, merubah pola hidupmu, merubah semua problemmu. Dan pada akhirnya lewat iman yang terbangun dalam hidupmu, Tuhan dipermuliakan. Banyak orang melihat Tuhan lewat hidup engkau. Terimalah pengurapan itu, terima roh iman itu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless.